Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak Nana Suryani. Kakak adalah mahasiswa Universitas Samudra Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adik-adik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis adik-adik semuanya. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu strateginya, adik-adik sudah tahu belum apa pengertian dari menulis? Atau apakah menulis itu gampang atau susah? Ada yang bisa menjawab? Adik-adik sekalian, menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian kemampuan berbahasa, menulis selalu diletakkan paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Meskipun selalu ditulis di akhir, bukan berarti menulis merupakan kemampuan yang tidak penting. Dalam menulis, semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat hasil yang benar-benar baik. Nah, kakak akan menjelaskan pengertian menulis. Adik-adik semuanya, menulis merupakan mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Menulis dapat dianggap sebagai suatu proses maupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Nah, setelah kakak menjelaskan pengertian menulis, yang kedua, kakak akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat menulis. Yang pertama yang pertama kali kakak bahas itu adalah tujuan menulis. Tujuan menulis dapat kita artikan adalah sebagai salah satu fungsi dari menulis. Dapat kita artikan menulis itu alat komunikasi yang sesama, maksudnya tuh menulis adalah alat komunikasi dengan sesama secara tidak langsung, karena tulisan itu tidak akan dapat pernah termakan oleh zaman. Meskipun orang menulis telah meninggal, tulisan itu akan tetap ada yang membaca, bahkan mempublikasikannya. Sebegitu pentingnya menulis karena kita dapat mencurahkan segala pikiran kita, menambah wawasan dan informasi untuk terus berkembang dan berpikir maju, yang kemudian kita bisa memecahkan beberapa masalah yang terjadi seputar yang kita dapat pahami. Nah, ada 4 cara agar kita tahu bahwa tulisan itu tulisan yang baik. Yang pertama, jelas. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, pemakaian bahasa dapat diterima. Artinya, bahasa yang digunakan dalam penulisan itu adalah bahasa yang sering didengar atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam menulis, banyak tujuan dan fungsi sesuai dengan penulis itu sendiri. Menulis adalah aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan menulis dapat bermacam-macam, tergantung pada ragam tulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada memberitahukan atau menjelaskan. Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan dan menjalankan sesuatu bisa disebut dengan karangan eksposisi. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Tujuan tulisan terkadang untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan penulis benar, sehingga penulis berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis. Yang ketiga, menceritakan sesuatu. Tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian kepada pembaca, contohnya itu karangan. Yang keempat, mempengaruhi pembaca. Tujuan sebuah tulisan terkadang untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti kehendak penulis. Yang kelima itu mengembangkan sesuatu. Jadi menulis juga dapat bertujuan untuk mengembangkan sesuatu, seperti mengembangkan suatu jalan cerita atau novel. Nah, menurut seorang tokoh yang bernama Suparno dan Muhammad Yunus, tujuan yang ingin dicapai seorang penulis ada bermacam-macam. Yang pertama itu menjadikan penulis atau menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Yang kedua, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. Yang ketiga, menjadikan pembaca beropini. Yang keempat, menjadikan pembaca mengerti. Yang kelima, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. Yang keenam, membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, dan nilai kemanusiaan dan nilai estetika. Berdasarkan pendapat tokoh itu, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah agar pembaca dapat mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca ikut berekspresi, berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tulisan, yang kemudian dapat membawa kepada perubahan yang baik di masa yang akan datang. Nah, setelah menjelaskan dari tujuan dari menulis, yang ini kakak akan membahas tentang manfaat menulis. Adik-adik semuanya, banyak para ilmuwan mengungkapkan tentang banyaknya tujuan dan manfaat menulis. Dari sekian banyaknya para pendapat, para ahli, bisa disimpulkan manfaat menulis adalah dapat meningkatkan dan memperluas kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Yang kedua, dapat memperlancar tulis menulis baik kalimat, paragraf maupun wacana. Dapat mengembangkan gaya tulisan sendiri. Yang keempat, secara material dapat memperoleh honorium sebagai pekerja sampingan. Maksudnya ini, maksud dari mendapat honorium sebagai pekerja sampingan adalah, adik-adik tahu kan, zaman sekarang itu banyak novel-novel online yang dapat kita temui di Android. Nah, dari menulis novel online, penulisnya akan mendapatkan uang jika pembacanya banyak. Nah, itu yang dimaksud honorium sebagai pekerja sampingan. Yang secara material
dapat memuaskan batin. Jadi ketika kita menulis, kita akan merasakan kepuasan karena kita telah menuangkan ide-ide di dalam pikiran kita dalam bentuk tulisan dan dapat dinikmati oleh orang lain. Yang terakhir, dapat popularitasnya di mana-mana karena tulisannya yang baik. Maksudnya itu ketika kita menulis online atau menulis novel online, dan ketika novel online kita itu banyak pembacanya, otomatis kita akan populer dan banyak yang meminati karya tulis kita. Nah, ternyata dalam menulis juga memiliki tahap-tahapan. Jadi tahap-tahap dalam menulis itu ada 3. Yang pertama itu ada tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan ini merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Dalam tahap ini langkah yang harus ditempuh itu adalah yang pertama, menentukan topik. Jadi sebelum menulis, adik-adik semuanya harus menentukan topik apa yang harus adik-adik tulis. Misalnya jika topiknya itu tentang kegiatan sehari-hari, adik-adik harus mempersiapkan topiknya. Yang kedua, membatasi topik. Jadi ketika sudah menemukan topik, jadi yang harus adik-adik lakukan itu membatasi topiknya. Jadi jika topiknya itu tentang kegiatan sehari-hari, adik-adik hanya harus menulis tentang kegiatan sehari-hari yang adik-adik lakukan. Tidak perlu bercerita tentang hal-hal yang lain selain topik tentang kegiatan yang adik-adik lakukan kegiatan yang adik-adik lakukan di rumah. Yang keempat itu menentukan tujuan. Setelah membatasi topik, adik-adik perlu melakukan menentukan tujuan. Jadi ketika adik-adik sudah menentukan topik, sudah membatasi topik, yang kegiatan langkah yang seharusnya adik-adik ambil adalah menentukan tujuan. Jadi ketika menulis tentang topik itu, tujuannya untuk apa? Jadi adik-adik harus menentukan tujuannya. Yang kelima itu menentukan karangan tulisan. Setelah menentukan topik, menentukan tujuan, adik-adik harus membuat kerangka tulisannya. Misalnya seperti judul, pendahuluan, isi, atau penutup. Itu misalnya. Dan yang ke-6 itu ada menentukan bahan-bahan. Setelah langkah pra-penulisan, yang kita akan memasuki tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan bahasan setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka-kerangka. Dalam kerangka-kerangka masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci sehingga pembaca dapat memahami maksud tulisan yang disampaikan. Dalam penulisan, karangan sangat diperlukan pilihan kata yang tepat, cermat, dan lugas. Sehingga dalam tahap penulisan ini, penulis harus dapat mencurahkan seluruh penguasaan kosakata yang dimilikinya. Jadi di tahap penulisan ini, adik-adik harus sebisa mungkin mengeluarkan kemampuan berbahasa adik-adik, mengeluarkan kata-kata yang sering adik-adik dengar, seperti itu. Tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak lepas dari kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu, karangan harus ditulis dengan ejaan yang tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Di tahap penulisan juga adik-adik
diminta untuk mengikuti aturan-aturan seperti tanda baca, penggunaan tanda baca, dan penggunaan kata-kata yang tepat. Nah, tahap yang ketiga itu adalah tahap revisi. Tahap revisi itu sama kayak artinya menyelesaikan tulisan. Menyelesaikan tulisan bukan berarti telah selesai melaksanakan kegiatan penulisan. Penulisan masih perlu membaca kembali, diralat. Penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah dia buat. Nah, kegiatan membaca kembali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan, terutama dengan penggunaan ejaan, tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematis tulisan, pengertian, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga perlu melihat kembali apakah masih ada kekurangan dalam teori atau penggunaan kalimat dan paragraf. Setelah membahas tahapan-tahapan, kakak akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sebuah karangan. Nah, di sekolah biasanya adik-adik akan disuruh membuat karangan. Ternyata ketika membuat karangan, adik-adik ternyata karangan itu memiliki langkah-langkah dalam proses pembuatannya. Yang pertama, menentukan tema karangan. Jadi adik-adik sebelum membuat karangan, adik-adik harus lebih dulu menentukan tema yang ingin dipakai dalam membuat karangan. Misalnya temanya itu seperti kebersihan. Yang kedua, mengumpulkan ide atau bahan karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Nah, yang dimaksud dalam tema itu adalah kalimat pendek yang ditempatkan di atas sebuah karangan. Nah, setelah tema, karangan juga memiliki judul. Syarat, aturan atau syarat dalam membuat suatu judul adalah relevan dengan isi karangan. Maksud dari relevan dari isi karangan itu seperti nyambung antara judul dan isi karangan. Yang kedua, berbentuk frase atau kelompok kata. Jadi karangan itu berisi tentang banyak kata, lebih dari 2 paragraf. Yang ketiga itu menarik perhatian. Jadi ketika adik-adik membuat suatu karangan, adik-adik diminta membuat karangan yang dapat menarik minat para pembaca, sehingga karangan adik-adik dapat disukai oleh banyak orang. Nah, dalam membuat kerangka karangan, yang pertama dilakukan adalah menentukan topik atau tema yang ingin kita buat. Jadi mulailah menyusun ide atau pikiran utama yang akan menjelaskan topik. Ide karangan bisa kita peroleh dari hasil menyimak pembicaraan orang lain atau hasil melakukan wawancara dengan orang lain. Misalnya dari televisi, membaca buku yang lain, atau mendengarkan cerita-cerita orang lain, mendengarkan obrolan orang lain. Hanya itu langkah-langkah dalam membuat karangan. Begitu juga kakak akan kasih contoh karya tulis itu apa saja. Karya tulis itu seperti novel, cerpen, artikel, itu merupakan karya tulis. Nah, di video kali ini hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap
video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya, adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, di tempat bermain ataupun di mana itu. Sekiranya kakak harap video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.